pijak. Karena kau sombong. Gimana dong? Coba kau tidak sombong. Kau dikasih pertanyaan, kau bisa bertanya 1000 pertanyaan, ku bilang. Kan begini kan, Anda kan saya mau jadi masuk Islam kan? Enggak, Islam itu tempatnya orang cerdas, bukan orang bodoh. Siapa yang mau kau masuk Islam? Kenapa sampai kayak gini loh? Kualitasnya begini, Bang. Tadi ada suara loh. Ada suara aku dengar. Itu suara dari mana? Hah? Emang tadi ada orang naik? Kayak ada suara jin pohon. Saya lagi ngetik WA. Di-tap-tap layarnya teman-teman, supaya bisa sampai ke mimbar gereja teman-teman kita, sehingga orang-orang yang berilmu di antara mereka bisa datang ke sini untuk kita berdiskusi baik-baik. Halo saudara Piang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sesuai permintaan Bang Zuma, suruh diskusi sama Bapak Haji Bolot kalau ngeyel. Oh iya, Yuri suruh diskusi sama Haji Bolot aja Bang. Iya bagus. Capek ngeladainya. Iya, masalahnya yang ngele siapa? Yang takut ditanya siapa sekarang? Itu baru naik sudah sombong. Kan gini tak sopan. Ya, kenapa main kayak gitu masalahnya? Kenapa? Kan, tuh gimana ceritanya? Kenapa main kick? Caramu berdiskusi yang tidak bagus, orang tidak suka. Kalau kau berisi tidak apa-apa. Maaf Bang Zuma, saya mau bertanya. Tolong jangan di-kick ya. Nah, coba kau naik minta maaf. Pasti moderator kita turunkan. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma, sehat selalu. Sehat Abang, Masya Allah, makasih. Dari Surabaya ini. Siap. Ya. Ilah Yori kamu ikut aku aja Yori sini Yori. Ya. Ngapain kamu gangguin di sini Yori? Kesel banget lihat ini Bang, maaf Bang Juma. Iya siap. Tadi merhatiin. Oke. Ya. Oke deh, saya maaf Bang Zuma. Nah, saya gitu dong. minta maaf. Turun dulu Bang Juma. Sehat terus pokoknya. Sebelum saya lihatnya tadi ini, aduh ya Allah. Mau izin turun Bang Juma, terima kasih. Iya, makasih Bang Emil, makasih. Ya. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abangku. Alhamdulillah. Sehat. Iya, ketemu lagi kita ya. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih, waktu ada 2 bulan saya ngobrol dengan abang nih. Kangen juga, pengen ngobrol juga gitu. Oh siap. Sehat selalu Gurunda. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Iya. Ya buat Yori, belajar aja dulu, banyak baca Bible, pahami Bible kan mutu, jangan sampai salah tafsir kau Yori. Kalau udah pintar kau baca Bible, baru kau mau tanya dengan Gurunda. Paham kau? Betul sekali. Banyak baca Bible, pahami Biblemu itu. Betul. Jangan manusia kau jadikan Tuhan. Terus sesat aja kau.
Tuhanmu bisa ciptakan apa, Yori? Masya Allah. Ayo, Yori. Tuhanmu bisa ciptakan apa? Dia turun, Gurunda. Takut Gurunda. dia bang. Ya siap. Iya. Sampai ketemu tanggal 13, Gurunda. Iya. Kasih abangku. Sama-sama. Sehat selalu ya, Gurunda ya. Siap. Amin. Abang juga. Iya. Saya pamit, Gurunda. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, oh ini ya. Mau belajar anak ini atau mau ribut? Coba ditahan dulu. Biarkan dulu dia bertahan beberapa menit. Kalau dia masih ngeyel baru diturunkan. Halo, halo. Iya, yang saya tanyakan begini, kenapa Muhammad mengawini anak kecil di bawah umur mengerudal? Ya kan Anda tidak mau begitu kan, baik-baik. Kenapa dia Penghujat ternyata ternyata dalam dirinya ada iblis. Aduh, Yori. Belajar dulu, Dek. Belajar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Gimana Saking kabar? geram. Alhamdulillah, Hina, saya baik. Saking geramnya saya dari bawah itu tadi, akhi. Demi Allah, sampai capek saya pencet saya kan tengah merekam nih. Dia lagi sampai suruh naikkan, akhi. Kesal betul saya. Naikkan ya. Sekejap aja, berikan ruang untuk saya. Sedikit aja. Mana dia? Masih minta nggak? Biar saya cuci otaknya dulu sedikit. ya, kenapa mesti takut? Kan udah ya baik-baik. Kalau nggak baik ya gimana ceritanya? Yori. Takut brother. lagi. Tadi kan kau mengatakan ya hujahmu, jangan turunkan dulu. Hujahnya katanya sama Hizuma bahasanya Yohanes 13:13 itu dia adalah Tuhan, ya. Lalu ngotot bawa Lukas 11, ya. Yang di mana Lukas 11 itu memang dikatakan di sana Kristus Tuhan dan tidak ada ubahnya ketika Allah berkata malaikat Tuhan, yang artinya malaikat bukan Tuhan. Iya, makanya kenapa kalian Tuhan, takut Yori. kalau diskusi baik-baik? Lalu Kenapa takut kalau diskusi di baik-baik? dua-duanya, ya Lukas dua-duanya di sana ketika tidak takut ini tengah dijawab, bodat. Ini tengah dijawab kau. Tuh ngomong kasar kayak Muhammad ngomongnya, Tak ada kurang satupun. ajar. Jangan berkata takut. Ya udah, kenapa diturunin bangke. kalau nggak takut? Aku menjawab baik-baik. Kau bilang takut. Tidak ada satupun Kristen yang Ngomong takut di bodat. muka bumi ini. Biar kau tahu. Aku Kenapa pernah kamu ngomong berkira-kira bodat? pedang dengan orang-orang Kristen sepertimu. Tahu salah banyak cerita. Makanya dengarkan. Ketika di Lukas 22, kau bacakan tadi 11, lalu di dua-duanya setelah usai penakhirannya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi kalau dia Tuhan? Ya, kan bisa saya jawab, itu gampang Coba. itu loh. Gimana sih Anda itu? Ketika Ya, Yesus tapi jangan main. Yesus juga berkata, seorang utusan tidaklah lebih tinggi Kan dari saya menjawab, yang dengar. mengutus. Seorang hamba tidaklah lebih Kan tinggi saya dari menjawab, tuannya. dengarin. Kan mau bertanya, kan Apakah saya dia Tuhan? menjawab. Coba kau jawab itu dulu. Lah dijawab itu masih ngoro. Terus gimana sih umat Muhammad ini? Makanya jangan ikutin Iya, Muhammad. Inilah cirinya, dulu, jadinya jawab dulu. sifatnya. Ini aku enggak lama, soalnya aku di sini Sifatnya enggak itu lama. kebencian yang ada. Jangan ada Yori, kebencian, aku Bang. di sini tidak lama. Kita ini sama-sama manusia loh, ciptaan Allah. Aku tidak Tuhan ada benci, itu. makanya jangan Ya pernah udah, bilang kenapa kami cuma takut. Nggak ada kebencian, tapi mulutmu membahas nabiku. Tak ada Ya sudah, Aki. ilmu. Memang tak bisa dianu. Saya mohon maaf sudah mengganggu karena kesal betulnya. Iya. Diblokir aja tuh Terima Bang kasih. Andi. Ternyata Aki, penghujat dia. terima kasih untuk Aki Adi sudah pun Iya, dinaikkan. makasih.
Diblokir aja Bang Handi. Oh, jadi Penghujat itu dia. saja. Mohon maaf saya telah mengganggu antum Akhi ya. Mohon maaf sekali. Barakallah. Enggak. Masya Semoga Allah. Allah merahmati antum. Barakallah. Amin. Doa yang sama juga, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Grogi saya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja, iya. Assalamualaikum Ya dah. Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda yang ganteng? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi begini Dinda, ya kan. Dijelaskan saja nih, mohon maaf. Dijelaskan saja. Kristen itu agama yang diturunkan Yesus atau bukan, kan seperti itu, biar mereka paham. Iya. Jadi Iya, Bang. kebanyakan apa ya mereka ini ya, kasihan sama mereka ini sebenarnya. Iya sih. Mereka itu Betul sebenarnya Bang. bertahan itu hanya gengsi sebenarnya. Iya. Mereka paham Islam itu agama yang benar-benar agama satu-satunya yang membawa jalan kebenaran menuju Allah. Mereka itu paham dan mereka gengsi. Itu profesor yang di sana, yang di luar negeri itu dia paham, tapi gengsi seperti itu Dinda. Iya. Ya kan? Ya. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya istiqomah, kita sehat selalu buat Dinda. Siap. Oke ya. Terima kasih Terima Abang. kasih Terima kasih. Dinda. Kasih, Assalamualaikum Abang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau penghujat. Gak tahan dia, keluar iblisnya tadi. Keluar iblisnya menghina Rasulullah tanpa ilmu. Masya Allah. Diblokir aja tuh Bang Handi, daripada saya pijit lahirnya nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Siap. Dari Katolik, Protestan? Oh, Katolik Bang. Katolik. Ya. Oke. Ini ada tema terkait dengan Nabi Adam. Kalau kami Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, di dalam agama kami umat Islam, Nabi Adam alaihissalam itu tidak mewariskan dosa, Ya. tetapi mewariskan kemudian karakter atau tabiat, yaitu potensi. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Ya. Itu kalau di Islam. Nah, yang saya penasaran ini di Kristen, Adam dikatakan membawa dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu gimana menurut abang ini? Ya, kebetulan dari tadi saya ikut live ini, Bang. Siap. Silakan Bang. Ketika berdiskusi dengan Bang siapa tadi? Beradab. Iya. Keren itu, Bang. Iya. Cuman ada beberapa orang yang keluar masuk hingga Bang Beradab tadi keluar. Siap. Saya masih ikut live tadi, dengar bahwa memang dalam ajaran Katolik mau diwariskan, karena ada di kitab Kejadian diceritakan bahwa Adam masuk ke memetik buah yang dilarang. Itu maksudnya. Iya. Terus dong, terus. Kan sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahwa kamu boleh memakan buah yang di taman ini, tapi ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Dan itu sudah melanggar, Bang. Dan dia sudah melanggar, dan itu dinyatakan dosa. Iya, yang melanggar di situ siapa abangku?
Bang Adam. Adam. Ya, ya. Terus kenapa kita manusia ini keturunannya yang dihukum? Kan mulai saat itu kan peradaban manusia sudah mulai peradaban manusia. Iya, berarti ketika anak-anak itu masih di dalam kandungan mereka sudah bawa dosa. Iya, dosa asalnya, Bang. Enggak, Yang maksudnya diwariskan oleh Adam. iya, artinya kalau anak ini meninggal dalam keadaan dilahirkan berarti dia sudah masuk neraka. Tidak juga, Bang. Tapi dia bawa dosa. Dosa kan tempatnya di neraka, Bang. Iya, Nah, berarti dia masuk neraka anak kecil ini. kan yang dibawakan adalah dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Iya, berarti dia masuk neraka tanpa dia tahu apa-apa. Kan banyak orang Kristen mati dalam keadaan bayi yang belum tahu apa-apa sama sekali. Bahkan untuk mengenal ibunya pun belum bisa. Mati neraka berarti. Iya, Anak bayi yang belum tahu apa-apa neraka. kan dosa waris itu ketika Adam melanggar perintah Allah, melanggar perintah yang dibuat oleh Allah, maka itu yang diwariskan kepada keturunannya. Iya, itulah. Makanya ketika dia diwariskan, berarti orang yang mati dalam keadaan bayi, berarti dia masuk neraka, abangku. Tidak juga, Bang. Lalu dosanya? Tapi menurut Abang? Kalau menurut saya itu nggak ada dosa Adam, abangku. Tadi kalau abang mendengarkan penjelasan saya bersama dengan teman kita yang beradab tadi itu, saya katakan bahwa yang diwariskan Adam kepada manusia itu adalah potensi. Jadi anak ketika dia dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membentuk anak ini berpotensi menjadi jahat atau berpotensi menjadi baik. Makanya di Kristen ketika anak-anak itu besar, mereka diajarkan sekolah minggu. Kalau di Islam diajarkan ngaji, baca Quran dan seterusnya. Mencerminkan bahwa anak ini kita mau arahkan kemana. Jadi potensi yang dibawa bukan dosa yang diwariskan. Coba abang ini baca di dalam Mazmur 8. Bagaimana Tuhan kemudian mengagungkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bayi-bayi itu masih suci. Tidak ada dosa waris. Kalau ada dosa waris, lantas kita nanti ditanya, di mana dalilnya? Sementara di dalam Kejadian 5 nomor 2, di situ diterangkan laki, perempuan, manusia seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Nah, artinya tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Potensi manusia, karena memang kadarnya dia, kodratnya dia harus jadi pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan buruk. Ini buruk, ini baik. Karena kalau orang tidak tahu baik dan buruk, artinya akal tidak berfungsi, Bang. Orang bisa membedakan ini baik, ini buruk, supaya manusia itu bisa menjadi baik. Kalau kita nggak tahu baik dan buruk, sama kita orang gila. Fisik ada, roh ada, hidup, tapi tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Mungkin abang saya pernah melihat bagaimana ada wanita yang gangguan jiwa hamil.
Artinya potensi hamil itu tidak berlaku hanya kepada orang yang sehat aja. Orang gila pun. Kenapa? Karena ada fisik. Tapi ketika akal tidak berfungsi, nggak tahu baik dan jahat, maka nggak ada hukuman. Karena kenapa? Tak ada yang bisa ditakar di sana. Nah inilah kesalahan konsep yang sudah 2000 tahun tidak pernah kemudian dipecahkan. Kita hanya disuapin. Kita ini menganut dosa waris dari Adam alaihissalam. Padahal tak ada dalilnya. Kalau dosa waris itu ada, maka tidak ada perintah satupun untuk bertaubat. Di dalam kitabnya Nabi Musa. Di dalam kitabnya para nabi. Tapi faktanya perintah bertaubat. Dan tidak ada dalil di dalam Bible yang menyatakan Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Tapi faktanya ada kurang lebih 25 data di dalam Bible yang mengajarkan manusia itu ditebus dengan dihakimi dengan perbuatan masing-masing. Malah kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik akan dibangkitkan untuk hidup, yang mati akan dibangkitkan masuk ke neraka yang jahat. Berarti manusia itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya, kalau dosa waris itu nggak ada, berarti tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada kebangkitan. Untuk apa Yesus disalib? Itu tidak ada dosa waris. Nah, sedangkan satu-satunya manusia yang mengatakan bahwa ada dosa waris itu cuman Paulus. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Sementara dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, berarti Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Tak ada. Cuman Paulus di dalam suratnya Roma 5 nomor 12 yang mendoktrin itu. Kenapa Paulus kemudian mendoktrin bahwa Adam mewariskan dosa ke dunia kepada keturunan? Karena Paulus ingin menjual Yesus sebagai penebusnya. Tapi kalau itu terjadi betul, maka terjadi kelucuan yang tidak rasional, menabrak logika sehat kita, menginjak-injak kemudian ilmu pengetahuan, logika sehat. Coba bayangkan abangku, Adam jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada anak-anaknya yang tepuk tangan setan. Kenapa? Karena seluruh keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa. Jadi semua anak Adam itu masuk neraka karena padanya sudah diwariskan dosa. Tapi ternyata tepuk tangannya setan itu berhenti ketika Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa itu. Tapi ada yang aneh. Anehnya di mana? Karena yang membuat kemudian ide, gagasan terjadinya penyaliban justru iblis. Iblis merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 3. Maka iblis itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas, sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Jadi muncul pertanyaan, Adam jatuh karena dosa, dosa diwariskan oleh karena iblis. Iblis membuat Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Keturunannya semua jatuh dalam dosa. Iblis berkarya lagi, merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa-dosa anak keturunan Adam itu ditebus. Loh, mana pekerjaan iblis apa sebenarnya? Iblis itu mau Adam dan keturunannya masuk neraka, atau iblis itu mau manusia masuk ke surga?
Kalau iblis mau manusia masuk ke surga, benarlah kerjanya. Merasuki Yudas. Sehingga endingnya salib. Hapus dosa-dosa anak Adam. Kecewa senior. Maka peranglah antara iblis dengan iblis. Saya sudah jatuhkan Adam supaya turunannya mendapat dosa. Kenapa kau justru mempengaruhi orang-orang supaya menyalibkan Yesus? Sia-sia dong pekerjaan senior kita dari dulu. Karena dosa-dosa manusia tertebus gara-gara kamu merasuki Yudas. Apa seperti itu? Itu nggak mungkin terjadi. Jadi Pauluslah manusia satu-satunya yang menyuntik otak manusia dengan dogma dosa waris berdasarkan Roma 5 nomor 12. Jadi kalau kita ditanya sebagai seorang Kristiani, mana dalilnya dosa waris itu? Ya surat Paulus, Roma 5 nomor 12 aja. Nah, kalau firman Tuhannya mana? Nggak ada. Saudara Kristen yang mengatakan, apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan. Coba, mana tunjukkan di mana Tuhan pernah menyatakan diri kepada Paulus. Yesus? Enggak. Salah. Karena Paulus menjawab sendiri. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Pada saat dia ke Damsyik, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, Paulus menjawabnya sendiri, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia sendiri yang menjawab. Kenapa Paulus sendiri yang menjawab? Alasannya kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman dari Yesus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya Paulus sendiri yang menjawabnya. Nah itu saudaraku. Jadi kita cari dalam kitabnya Nabi Musa, kita cari dalam kitab manapun, kitab Nevi'im, Ketubim, tidak akan pernah ditemukan dosa waris itu, nggak ada dalilnya. Cuman dari Paulus doang. Begini Bang, silakan. Saya ikut narasi tadi bahwa ketika Adam itu diperintahkan untuk makan buah di Taman Eden sama iblis, di seluruh buah ini di taman ini kau makan buahnya, tapi kecuali ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Kan pada saat kalau pengertiannya saya bahwa pada saat itu yang baik-baik semua Adam, dia belum mengenal dosa, tapi ketika dia makan buah yang terlarang, maka dia di situ dia sudah masuk dalam dosa dan dia sudah tahu perbuatan yang jahat, maka dia sudah berdosa. Maka itu diwariskan kepada, kan mulai pada saat itu peradaban, dia tahu mana dosa, mana yang jahat dan mana yang baik. Iya Bang. Iya. Nah, sekarang begini, kita coba mengilustrasikan sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ya. Bisa nggak Anda menggambarkan ke saya Adam itu tampilannya kayak mana? Keturunannya, Adamnya, keturunannya. Kira-kira hidupnya seperti apa Adam itu? Ya baik coba, saya bisa menjawab begini. Silakan. Ya, ketika Adam tidak makan buah yang terlarang, mungkin hidup kita manusia ini baik-baik saja. Karena kita punya akal. Bagaimana bisa memiliki akal mengetahui baik dan buruk? Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Hah? Dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, Bang. Iya, Bang. Maksudnya di sini Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Untuk sudah tahu baik dan buruk. Buruknya dia tidak baik, dia belum tahu. Cuman kebaikan. Lah itu buahnya buah apa yang dimakan, Bang? Kan diperintahkan bahwa kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Kecuali buah yang satu itu. Buah apa itu? Buah yang terlarang tadi itu. Ya, itu buah apa? Buah pengetahuan baik ya, buah dan pengetahuan itu. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Buruk. Nah,
Berarti buah itu mengakibatkan Adam tahu yang baik, Adam juga tahu yang buruk. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, Adam tahu. Sebelum dia makan, Adam tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak itu, Bang? Nah sekarang kalau Adam nggak makan itu, Adam nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira gimana hidup kita ini kalau kita nggak tahu baik dan buruk? Bedanya dengan kera apa? Kenapa kambing itu tidak malu, tidak berpakaian? Karena mereka nggak tahu baik dan buruk. Monyet, senjatanya lebih besar kadang daripada manusia, bom-bom. Tapi dia nggak pakai celana. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah yang dialami Adam dan keturunannya sekiranya dia tidak makan ilmu pengetahuan itu. Itu keadaan, Bang. Itu keadaan. Kita ini makhluk yang diatur oleh Tuhan. Contoh ya, Bang ya. Iya, iya. Sekarang ini kita mampu berbicara. Kita bisa memberikan pesan. Kita bisa berkarya, memberikan satu pemahaman kepada orang lain. Tapi di balik kehebatan kita itu, kita tidak pernah minta kepada pencipta kita untuk kita diciptakan menjadi laki-laki kah? Atau kita diciptakan dalam rupa perempuan kah? Tidak ada. Semata-mata Tuhan seketika mengatakan, gue mau lu tercipta jadi manusia dari seorang rahim ibu bernama ini, bapak lu namanya ini di tahun sekian. Ada bantahan dari kita? Aku nggak mau dong, aku maunya di seorang rahim pejabat. Enak aja, masa aku lahir di orang susah? Nggak mau. Adakah? Enggak. Seketika dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku Tuhan, aku yang berkuasa, kita manusia diatur. Jadi ketika dikatakan kodratmu seperti ini, ya inilah yang terjadi. Tetapi tidak ada kemudian pembelaan terhadap kelemahan kita dengan mengkambing hitamkan Adam. Ini potensi. Yang dipariskan Adam itu potensi. Sama seperti pencipta kita. Dalam kaidah Kristen, manusia itu serupa dengan Tuhan. Harusnya mempertanggungjawabkan narasi itu. Bahwa Tuhan itu berpotensi mendatangkan kejahatan. Berarti kita juga manusia berpotensi mendatangkan kejahatan. Nah sedangkan Tuhan itu adalah posisi yang paling tertinggi. Tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau Tuhan mengatakan bengkak perutmu, bengkak. Kau lahir dalam keadaan satu tangan aja lahir. Kau lahir dalam keadaan tanpa kaki, lahir, gak ada yang bisa membantah. Makanya dalam Al-Quran itu kaidahnya la yas'al amma yaf'al. Tidak ada yang bisa bertanya, Tuhan kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Gak ada. Tuhanlah yang akan bertanya ke kita, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau tidak sujud kepada aku? Bukan kita yang bertanya kepada Tuhan. Apalagi sampai mengkambing hitamkan ciptaannya. Tuhan mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Yang levelnya serupa dengan gambarku. Dia mendengar, saya maha mendengar. Dia melihat, saya maha melihat. Saya maha pencipta, dia bisa berkarya, dia bisa mencipta. Saya maha kuasa, mereka bisa berkuasa. Ya kayak mana kita ingin mensifati sifat yang sedikit dari Tuhan, mewakili Tuhan menjadi pemimpin di alam kecil ini, kalau potensi itu tidak diberi, yaitu bisa baik, bisa jahat pengetahuannya, mengerti baik dan buruk. Jadi seharusnya kita ini keturunan Adam berterima kasih kepada kakek kita Adam dan Hawa, bukan mengutuknya dan memfitnahnya di hadapan Tuhan. Cobalah, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dicipta, di dalam Kejadian, jangan ke Al-Quran, di dalam Kejadian 1 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Marilah kita menciptakan manusia. Tujuannya apa diciptakan? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Kira-kira kalau manusia tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia berkuasa?
berkuasa terhadap binatang. Jangankan berkuasa terhadap binatang, untuk mengetahui dia telanjang atau tidak telanjang saja dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia mau menjadi pemimpin? Dia akan menjadi pemimpin, dia akan berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, berkuasa atas apa yang ada di darat dan di udara. Kayak mana bang? Adam untuk mengetahui dirinya telanjang saja tak kagak. Telanjang loh Adam itu. Hawa juga telanjang kok. Tapi tidak dia tahu. Sama seperti kera hari ini. Kera, monyet, sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak. Coba Anda ke kebun binatang yang sudah dipelihara. Monyet, kamu telanjang lu. Dasar lu monyet, enggak malu kau ya. Itu tuh senjatamu tuh menggelantungan tuh. Masa kau nggak pakai baju? GP. Dia mana tahu, dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah kejadian. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan sama seperti kera. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita intelektual, kemampuan memilah baik dan buruk. Kalau tidak, mampus sudah kita. Bagaimana mau jadi pemimpin? Begitu kita turun. Kan di Kejadian 1:26 itu, sebelum Adam dicipta, dia memang diperuntukkan untuk menaklukkan bumi. Coba abangku baca di Kejadian 1:26. Ketika kita turun ke bumi, tidak tahu baik dan buruk, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ada nggak peradaban yang dibuat oleh kera? Kera telah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota. Mana bisa? Ditemukan beberapa kelompok orang gila yang telah menciptakan komputer. Mana mungkin? Jadi tidak sinkron antara keinginan Tuhan, rencana Tuhan menjadikan manusia menjadi pemimpin untuk menaklukkan bumi ini, dengan diciptakan Adam tanpa potensi tahu baik dan buruk. Tidak sinkron. Maka yang terjadi Gan di Eden itu adalah skenario Tuhan. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, membuktikan kepada iblis yang protes kepadanya. Kenapa kamu minta aku sujud kepada Adam? Aku ini lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud? Allah mengatakan apa? Lu, sehebat-hebatnya lu, sepanjang-panjangnya umur lu, kamu tidak bisa menerbangkan besi. Adam bisa. Itu kelebihannya Adam. Oke, kalau begitu kata iblis, izinkan aku akan giring semua mereka masuk ke neraka bersamaku, kecuali hambamu yang berakal. Nah tuh. Jadi kalau kita tidak berakal dalam beragama, kita hanya ikuti doktrin, ajal akan datang, masuk ke neraka ditanya, lu hidup di dunia pakai akal enggak? Pakai. Menurut lu Tuhan itu punya kelemahan enggak? Enggak. Yesus kalau enggak makan lapar enggak? Lapar. Kalau dia enggak minum haus enggak haus. Kalau enggak tidur ngantuk enggak ngantuk. Lemah enggak itu? Nah itu. Kau ada akal tapi kau enggak pakai. Nah ini masalahnya di mana? Sedangkan Adam makan ilmu pengetahuan baik dan buruk aja, saudara Kristen tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Apatah lagi kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Makan aja kita tidak mengerti. Ini yang membangkitkan Lazarus ini Tuhan atau manusia? Udah jelas-jelas dia manusia kok. Masih dianggap Tuhan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti memang ada penyesat yang membawa-bawa nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Kita kalau tersesat bang, ya kita nggak tahu apa-apa. Contoh misalnya kita dalam hutan tersesat, kita nggak tahu ini kemana. Ini arahnya kemana? Cuman mengikuti apa saja yang ada. Ada kilat di sana agak terang kita ke situ. Kita nggak tahu apa-apa. Nah sama lah ini. Ketika orang Kristen kita tanya, siapa yang mengajarkan kalian adanya dosa waris?
Donsen. Tapi itu adalah satu kekuatan yang mencengkeram saudara yang tidak pernah tersentuh. Nanti setelah Islam yang membuka cakrawala berpikir itu, barulah oh iya ya. Jangan karena saya Islam, tidak Kristen, kebenaran yang saya sampaikan ditolak. Jangan karena Paulus Kristen, meskipun salah, tetap aja diterima. Berarti percuma Adam mengetahui baik dan jahat, kalau kita tidak bisa membedakan itu. Kalau di Islam itu, unsur maqala, wala tansur man qala. Itu kaidah. Lihat apa yang dikatakan orang tersebut. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jadi kalau dia penjahat berkata, tapi yang disampaikan itu adalah benar-benar kebenaran berdasarkan akal sehat, terima. Meskipun orang itu baik, tapi kalau yang disampaikan itu adalah kejahatan, jangan terima. Nah, itulah yang saya ingin katakan. Saudara-saudara Kristen saya itu sebenarnya secara logika, secara akal, banyak yang membenarkan. Sebenarnya yang disampaikan Bang Suma itu benar. Cuman karena kita beda agama, maka ditolak apa yang kusampaikan. Karena beda Tuhan, maka ditolak. Padahal sebenarnya sisi kemanusiaan saudara-saudara Kristen itu mengiyakan apa yang saya katakan. Cuman karena saya beda agama, karena Islam saya Bang Suma, mereka Kristen, maka ditolak. Itu namanya apa dalam Islam? Zalim. Sudah tahu kebenaran, tetap ditolak. Kenapa? Ya gengsi, sombong. Sama seperti iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Ya kan tidak segolongan. Meskipun neraka akibatnya, iya. Meskipun neraka akibatnya, yang penting saya tidak sujud menghormat ke Adam. Nah itulah yang terjadi. Orang yang sombong, sudah diajarkan kebenaran, tetap bertahan kepada kesombongannya. Tunggu aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanggungjawabkan di hadapan pencipta. Oke Bang. Oke, silakan Bang. Begini Bang. Siap. Ketika Tuhan menciptakan manusia, seperti di Kejadian 1:26 tadi, Iya. bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dan ayat itu, maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sesuatu yang unik yang membedakannya dari ciptaan lain yang serupa dengan Allah. Ini bukan berarti manusia secara fisik serupa dengan Allah, tapi lebih pada aspek-aspek seperti kemampuan berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Berarti konsep Tuhan menciptakan manusia itu sudah baik. Dia menciptakan manusia berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Kuasa dia diberikan untuk menguasai ciptaan yang lain. Menguasai bumi, termasuk ikan, burung, dan lain-lain di muka bumi ini. Tapi ketika Adam melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak memakan buah yang terlarang itu, maka mulai dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Sudah mulai mengenal perbuatan jahat. Kalau dalam pengertian saya Bang, bahwa ketika orang melanggar perintah, berarti dia sudah melanggar aturan. Oke, Abang. Jadi gini. Abang tahu nggak kasus Bahtera Nuh? Tahu sedikit-sedikit, Bang. Ya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa pada saat Bahtera Nuh itu di situ banyak bayi-bayi yang belum tahu apa-apa tapi ikut jadi korban? Ya. Nah, itu artinya ketika Anda mentafsirkan kejadian 1 nomor 26, sifat yang ada pada diri Adam itu adalah cerminan dari yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat sebuah lemari, lemari itu cantik, indah ukirannya,
warnanya bagus, tata letaknya bagus. Begitu kita buka, indah sekali. Rak-raknya segala macam. Yang kita sanjung siapa, Bang? Pembuatnya. Tuh, pembuatnya, Masya Allah. Jadi, lemari ini akan diwarnai oleh yang menciptakan. Adam diwarnai oleh yang menciptakan. Tuhan berpotensi melenyapkan alam semesta ini. Orang benar, orang salah, pendosa, dan seterusnya. Ketika Tuhan datang kemurkaannya, habis. Mau orang salah, mau benar, habis. Aceh. Tidak semua pendosa di sana. Habis ketika Tuhan mau. Apa artinya ini? Ketika saudara mengatakan dia diciptakan serupa dengan Tuhan, oke. Justru karena dia serupa dengan Tuhanlah, maka Adam wajib hukumnya punya potensi melakukan kejahatan dan wajib hukumnya melakukan kebaikan. Menurut saudara, anak-anak yang tidak melakukan dosa lantas kemudian dibunuh dengan adanya bencana alam, kalau kita takar dengan pemikiran sehat kita, logika kemanusiaan, Tuhan jahat nggak? Tidak. Kenapa Anda tidak mengatakan jahat? Karena kalau konsep Tuhan bebas. baik. Ya. Bebas. Membunuh orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Misalnya ada sekelompok di kampung itu, ada tempat di sana maksiat. Terjadi perkumpulan orang-orang yang apa istilahnya suka sesama. Iya, iya. Tuhan datangkan bencana. Di situ ada orang yang tidak begitu, ikut mati. Kalau secara manusia ini, kalau secara manusia Jahat. Tuhan jahat. Nah, tuh. Jadi potensi jahat itu tercermin kepada Adam. Bahwa Adam bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebaikan. Karena itu sifat yang dicerminkan oleh yang telah menciptakannya. Bukan karena dia mewariskan, bukan karena dia gagal. Tidak, karena potensi itu memang ada. Ketika Adam diuji, kenapa dia dia kan dicipta untuk di bumi. Kenapa dia disimpan di surga? Kenapa dia disimpan di surga, di Gan Eden? Karena di situ ingin dibuktikan bahwa ciptaanku ini benar-benar sempurna. Nah, ketika misalnya nih abangku, Adam dicipta di Gan Eden, tapi dia lurus aja. Dia nggak tahu ini baik, ini buruk. Dia nggak tahu. Buktinya dia telanjang, dia nggak sadar. Tidak ada gangguan kemudian dari iblis. Kalaupun ada jutaan iblis datang, enggak ngaruh. Kenapa? Karena tidak ada potensi jahat pada dirinya. Apa yang terjadi? Bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Turunkan Adam ke bumi, menghadapi keadaan alam semesta. Ribuan tahun yang lalu. Belum semodern sekarang. Sudah ada parang, sudah ada senjata yang lain. Belum ada apa-apa. Turunkan Adam. Di mana Adam tidak tahu baik dan jahat. Bisa dia jadi pemimpin? Gak bisa. Ular kobra sudah datang, Bang. Di sampingnya menari-nari begini. Tapi karena dia tidak tahu ada kejahatan, ada yang dimaksud kejahatan, ada yang dimaksud suasana buruk, situasi buruk, maka dipatok, tak mati, nggak jadi ada keturunannya. Jadi rencana Tuhan itu gagal segagal-gagalnya. Maka Adam diturunkan ke bumi harus dipersenjatai dengan akal. Bisa tahu baik, bisa tahu yang jahat. Ketika malam, dia harus berlindung. Ketika dia ada cuaca dingin, dia harus menyelimuti dirinya. Apa yang dia harus lakukan? Dia lihat daun yang tebal. Kayaknya daun ini kalau disusun, bisa supaya tidak kena hujan. Hujan otomatis turun. Karena di bumi, cuaca ekstrim itu sudah pasti ada. Maka Adam diberi keadaan untuk mengetahui ini baik, ini buruk. Dia lihatlah daun-daun yang tebal, disusun-susunnya. Bagaimana caranya? Oh, kasih kayu, trak, udah kasih. Loh, kalau begini
Jatuh, kasih penyangga. Dibawa licin, kasih alat, kasih alas, dan seterusnya. Itu baru bisa jadi pemimpin. Beranak cucu dia, ada anaknya, diambilnya, disimpan, dikasih selimut, dibuatkan pakaian, dihangatkan pakai api. Itu karena dia tahu baik dan buruk. Kira-kira monyet di hutan ada yang pernah bikin rumah? Karena kedinginan, karena kehujanan. Pernah nggak kita berpikir, kemana kera ini ketika hujan? Ada yang di goa, ada yang di pohon. Kalau Adam tidak potensi baik dan jahat, maka itulah yang terjadi. Nah, karena yang didatangkan adalah kebaikan, maka beliau tidak mewariskan kejahatan, tidak mewariskan dosa maksud saya. Tapi potensi berbuat jahatlah dan potensi berbuat baiklah yang diwariskan kepada keturunannya. Karena kapan dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka yang diwariskan kemudian kepada keturunannya adalah kebodohan. Bagaimana menjadi pemimpin? Lihatlah orang gila abangku. Karena tidak tahu baik dan buruk apa yang terjadi. Sampah dimakan. Apalagi dia nggak mandi. Rambut nggak digunting. Karena nggak tahu. Bayangkan kalau sampai Adam tidak diberikan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Dia hidup berapa tahun, rambutnya kira-kira panjangnya gimana tuh? Kukunya. Kukunya Adam, gimana panjangnya? Tai giginya itu mungkin setiap hari kalau disikat, kok disikat? Enggak disikat, sudah tebal giginya, bibirnya sudah bengkak ke atas. Karena sudah banyak keju di mulut. Kenapa dia nggak tahu baik dan buruk? Maka yang harus kita ucapkan dari keturunan ke Adam ini adalah syukran, terima kasih wahai kakekku Adam. Berkatmu kami semuanya mulia hidupnya. Bukan justru difitnah, wariskan dosa. Itu makanya saya katakan kepada teman-teman saya, sebenarnya itu bukan dosa yang diwariskan, tapi kebohongan yang diwariskan secara terstruktur. Dalil nggak ada, hanya dibuat-buat aja. Coba abangku baca kemudian di Roma 5 nomor 12 itu kan lucu. Nah sekarang kalau itu dikatakan potensi gara-gara Adam kita bisa merasakan maut. Oke, Yesus turun ke bumi. Pada hari ini ketika engkau makan katanya mati. Mati kau ketika kau makan buah itu, hari ini juga datang iblis. Makanlah, justru kalau kau makan kau hidup kekal. Faktanya Adam dilempar ke bumi. Nah Yesus datang membatalkan itu. Dia batalkan itu dosa. Artinya sengat dosa adalah maut. Karena adanya Adam makan buah makanya berdosa, maka manusia mengalami kematian. Oke, kita ikuti. Yesus turun nih ke bumi. Tak. Aku turun ke bumi untuk menebus dosa Adam. Oke, silakan lu mati. Ketoprak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tunggu ada nggak yang mati setelahnya? Masih bermatian keturunan Adam. Jadi dosa yang adalah maut yang ditebus Yesus itu mana? Andai saja ketika Yesus turun, habis mati disalib, tidak susah lagi orang mencari nafkah, istri tidak susah lagi melahirkan, tidak ada lagi orang bermatian, maka itu baru betul. Faktanya, masih bermatian. Berarti apanya yang ditebus ini? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan supaya kita menyembah kepada Kristus. Betul. Begini Bang. Silakan. Nah, kan konsep awal Tuhan menciptakan Adam, konsep untuk menciptakan manusia. Kan saya ikut narasi abang tadi. Rencana Allah untuk menciptakan manusia. Itulah Adam dan Hawa. Dia memiliki akal dan dia makhluk hidup yang paling spesial, punya akal dan pikiran. Ketika Adam melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah di Taman Eden itu, buah yang terlarang itu, maka disitulah konsep
konsep manusia itu diciptakan di bumi. Dia dilahirkan, bayi yang dilahirkan adalah bayi yang dosanya diwariskan. Ketika diwariskan, ketika Allah membuat konsep penciptaan manusia itu. Manusia kan, kita ini semua manusia keturunan dari Adam. Konsep awal Tuhan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi. Untuk menguasai langit dan bumi beserta isi-isinya itu, bahwa diciptakan Adam dan Hawa. Itulah kita manusia. Dosa, misalnya seperti yang Bang bilang tadi, bahwa bayi yang baru lahir, dosa asal berakar pada dosa pertama manusia. Itu yang disebabkan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini konsep Tuhan untuk menciptakan manusia itu tadi, untuk melanjutkan keturunannya. Begitu Bang, kalau menurut saya. Jadi begini, saudaraku, analogi sederhananya gini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, ya. Pabrik mobil. Mobil itu punya potensi maju, punya potensi mundur. Ketika kemudian dikatakan mobil ini ketika ada pohon di depan, jangan kau lurus, harus kau belok. Maka diciptakanlah mobil ini sebelum dioperasionalkan uji coba, potensi belok kanan, potensi belok kiri. Dibuatlah mobil ini dengan cetakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Bisa mundur, bisa maju, bisa kiri, bisa kanan. Uji coba. Kendaraan uji coba. Trek, trek, tak terbunyi. Habis itu jalan. Trek, tek. Yang satu mengatakan belok kiri, yang satu mengatakan belok kanan. Ada yang si curang. Ini orang mau supaya orang mobil ini ditabrakkan. Maka berkatalah yang di kiri, lurus. Tapi yang satu mengatakan, kayaknya tadi pesannya ke kanan deh. Kok lurus? Kan ada pohon di dalam. Ah enggak. Justru kalau kau lurus, kau tidak akan nabrak pohon itu. Apa yang terjadi Bang? Nabrak. Tepak. Sekarang, apakah kendaraan-kendaraan berikutnya itu mewarisi kesalahan yang terjadi? Atau potensi mobil ini bisa nabrak, bisa kiri, bisa kanan yang ada pada kendaraan-kendaraan yang lain. Itu analogi sederhananya. Jadi ketika Adam dicipta sebagai manusia pertama, Allah melihat, oh ada potensi untuk nabrak, ada potensi untuk lurus. Bukan berarti kesalahan kendaraan yang tadi itu disimpan kemudian untuk diwariskan kepada kendaraan yang lain. Enggak. Mobil-mobil yang ada itu dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk yang sempurna. Manusia diciptakan, dilahirkan oleh ibunya, keluar dari kandungan, cetakannya bersih tanpa noda. Bukan berarti karena ibunya tadinya nabrak pohon, begitu anaknya lahir nabrak pohon terus tiap hari. Enggak. Potensi Bang, potensi. Ketika Allah mengatakan, kamu jangan makan buah pohon itu. Itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau tabrak pohon yang ada di depan. Oke, didengarkan. Tapi ada si penggoda datang. Yang memang tugasnya untuk menggoda. Tidak, saya harus suruh dia nabrak pohon. Maka apa yang terjadi? Mobil ini nabrak pohon. Tidak mewariskan keadaan itu kepada anak-anaknya. Harus nabrak pohon. Enggak. Karena mobil ini nabrak pohon, maka seluruh mobil wajib nabrak pohon. Tidak. Tidak sama sekali. Maka yang ada yang sebenarnya adalah potensi. Sudah dicetak nih. Ada potensi kamu nabrak pohon. Ada potensi kau tidak mau nabrak pohon. Terserah lo. Lo mau ngebut, lo mau santai. Semua aku serahkan kepada kalian. Potensi-potensi itu sudah aku ciptakan kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka Tuhan kemudian memberikan juru-juru selamat. Diutuslah Musa, diutuslah Yesus, diutuslah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membimbing mobil tadi agar jangan salah tabrak.
Karena kenapa? Ada saja pembisik. Belok kanan dong. Ketika mobil mengatakan salah kalau ke kiri, pembisiknya mengatakan kiri, kiri. Ada mengatakan lurus, tapi pembisiknya bilang bengkok ke kanan, belok ke kanan. Tabrakan, hancur. Potensi itu ada kepada kendaraan yang sudah dibuat oleh pabrik. Tetapi bukan berarti kesalahan yang dilakukan mobil yang pertama dibuat itu adalah mewarisi kesalahan-kesalahan itu sampai mobil itu semua bonyok. Tidak. Tapi potensi untuk bonyok nak berpohon itu senantiasa ada. Itulah bukti bahwa kendaraan itu sudah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena kalau dia lurus aja, alam semesta ini adalah alam tempat ujian. Kalau manusia yang ada pada diri hanya kebaikan aja, lalu apa kemudian seninya dinamika hidup ini? Bukankah dinamika hidup ini, Bang, ketika hari ini kita mendengarkan anak kita, ayah, kenapa sayang? Aku dapat merah, aku nggak naik kelas. Sedih kan? Dinamika hidup, anak ini kemudian berubah sikap, belajar. Di tahun depan, ayah, alhamdulillah, anakmu ranking 1. Dinamika hidup, karena adanya baik dan jahat. Kalau tidak ada itu, siapa yang mau belajar? Siapa yang mau sekolah? Siapa yang mau cari kerja? Tuh yang ada cuman kebaikan doang. Kenapa ada kebaikan doang? Karena sampah pun kita makan. Kalau ini tidak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk, itu adalah sebuah kebaikan. Orang gila makan sampah nasi yang basi, yang berulat, karena dia tidak bisa memikirkan ini baik, ini buruk. Kenapa lalat lebih suka sampah? Karena lalat tidak tahu baik dan buruk. Kenapa orang gila tidak kena hukum? Karena orang gila tidak tahu baik dan buruk. Maukah kita seperti itu? Tentu tidak. Ketika Adam potensi bisa nabrak, bisa mundur, bisa ke kiri, Tuhan tepuk tangan. Lihatlah wahai malaikat, lihatlah wahai makhluk langit. Nih ciptaanku yang paling sempurna. Kalian enggak? Ini aku ciptakan memang spesial untuk menjadi pemimpin di bumi. Itu, Bang. Jadi yang diwariskan Adam ke kita, potensi. Potensi yang ada pada Adam itu diwariskan ke kita. Bukan dosanya Adam diwariskan ke kita, bukan. Begini, Tapi, Bang. ya silakan. Dari awal tadi saya dengar Bang bilang itu konsep Tuhan dalam menciptakan manusia di tanam di surga, di konsep Allah lah, untuk menciptakan manusia. Kan belum terjadi di bumi, Bang. Kalau menurut saya, maksudnya begini. Konsep Allah untuk menciptakan manusia, seperti yang Bang bilang tadi, konsep untuk menciptakan mobil, membuat mobil. Model mobilnya begini, tapi model manusianya, kalau menurut pengertian saya, model manusianya itulah kita ini, keturunan Adam. Manusia yang punya dosa, yang diwariskan. Maksudnya begini, Bang. Konsep menciptakan manusia, seperti yang Abang narasikan tadi, bahwa konsep untuk menguasai langit dan bumi. Jadi saudaraku, sebelum Adam dicipta itu, Allah terlebih dahulu menciptakan bumi, tempat pijak Adam nanti. Jadi Allah tahu di situ ada sungai, di situ ada laut, di situ ada gunung, di situ ada lembah, di situ ada kemudian padang gurun, di situ ada binatang buas, di situ ada binatang berbisa. Maka ciptaanku ini untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan jahat. Dia harus tahu hitam dan putih, besar dan kecil. Dia bisa membedakan antara tebal dan tipis, tinggi dan pendek. Maka dia wajib dibekali ilmu pengetahuan. Itu intinya. Bagaimana kita bisa mengutus seorang profesor kalau profesor itu buta? Tapi nggak mungkin mengutus seseorang kalau seseorang itu tidak tahu apa-apa. Kita utus kemudian ke hutan untuk menangkap buaya. Dia tidak tahu apa itu buaya. Bagaimana modelnya?
Alat apa yang saya harus gunakan? Kita hanya mengatakan, kau ke situ, itu ada sungai, kau turun ke sana. Taklukkan itu apa yang ada di bawah. Dia nggak tahu apa itu di bawah. Dia hanya turun, digigit kakinya buaya. Untuk supaya dia menaklukkan apa yang ada di sungai itu, harus diajarin. Untuk diajarin, harus dikasih akal. Supaya punya dimensi, di mana dimensi ini adalah alat untuk menangkap sinyal-sinyal apa yang terjadi di sana. Ya Tuhan ini kan maha tahu. Tuhan ini maha pencipta, maha sempurna. Maka diciptakanlah manusia itu dalam bentuk sempurna. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, kayak mana ceritanya dia menaklukkan bumi? Jadi yang terjadi harusnya kita ini berterima kasih, tidak mengkambing hitamkan. Contoh misalnya nih, ketika pola itu kita anggap benar. Kenapa kamu berzina? Ya karena aku sudah diwariskan dosa itu dari Adam. Kenapa engkau mencuri? Karena sudah diwariskan, toh kita kan manusia sudah kodratnya itu berdosa. Oh salah. Potensi yang ada pada dirimu, kau bisa jadi orang baik, bisa menjadi orang jahat. Tergantung kamu pilih yang mana. Jangan kau Adam kau kambing hitamkan. Yang melakukan kamu. Begitu juga Adam melakukan, dia tanggung sendiri. Oh enggak bang, andaikan Adam itu tidak makan buah pengetahuan. Kenapa? Kita masih di Taman Eden, nenekmu kiper. Kita ini dicipta memang untuk di bumi, bukan di Gan Eden. Itu cuman tempat singgah untuk menguji kemudian kelayakan Adam untuk ke bumi. Untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nih, tengoklah nih makhluk ini. Wajar dia untuk jadi pemimpin di bumi, bukan kalian. Tengok dia. Dia punya potensi taat, dia potensi untuk tidak taat. Nah kalian bisa apa? Kalau Adam bisa, maka dibuktikan. Oh luar biasa. Apa potensi yang kedua yang dimiliki oleh Adam? Ketika Adam itu khilaf, ketika Adam itu bersalah, bertaubat dia. Wah ini makhlukku, ciptaanku yang paling sempurna. Turun. Keturunanmu juga akan melakukan hal yang sama. Ketika mereka khilaf, mereka akan bertaubat. Dia tidak butuh penebus yang lain. Dia akan bertobat dan mengakui kesalahannya kepadaku. Nah, itu yang betul. Saya kira begitu abangku. Karena kalau kita hanya bergelut secara logika saja tanpa didukung oleh dalil juga itu kurasa tidak maksimal. Begini bang, mungkin sedikit. Silakan. Kembali lagi ke konsep awal tadi untuk Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi beserta isi-isinya. Kan itu terjadi di Taman Eden. Iya. Nah, dosa asal itu tadi bang, maksudnya dosa yang diwariskan karena kita ini keturunan Adam. Konsep kita sepakat, kita tidak menyalahkan Adam karena memang konsep Tuhan pertamanya itu adalah untuk menciptakan manusia, maka diciptakan Adam dan Hawa. Saya ingin bertanya sebelum lebih jauh. Ya, Pak. Dosa yang diwariskan Adam ke kita ini, cara menghapusnya gimana?